Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala jami'in ni'am. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-mab'usi li khairil umam. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Asyhadu an la ilaha illallah syahadatan tunji qailaha min nari jahannam. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul anam. Wallahu ta'ala bil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Syahrul Ramadhan alladzi unzila fihil Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-ayat. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, law ta'lamu ummati ma fi Ramadan latamannau an takuna as-sanatu kulluha Ramadan. Al-hadis, sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala zalika minas syahidina wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadratul mukarramin wal muhtaramin, para asatiz, para sepuh, para jamaah mushola ibtidaiyah, terutama yang saya hormati dan yang saya muliakan, kepada ketua pengurus mushola ibtidaiyah Al-Mukarram Bapak Murcito, yang mudah-mudahan beliau senantiasa ditambah-tambah keberkahan ilmunya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dipanjangkan umurnya, disehatkan badannya, dan juga mudah-mudahan selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Tak lupa yang saya hormati pula Al-Mukarram Bapak Ustaz Edi, dan juga yang saya hormati dan yang saya muliakan para orang tua, para bapak-bapak, terkhususnya para jamaah yang hadir di tempat ini, yang mohon maaf tidak saya sebutkan namanya satu persatu, dan itu pun insya Allah sedikit pun tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim saya. Dan tentunya mudah-mudahan bapak-bapak semuanya senantiasa Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan badannya, Allah mudahkan segala urusannya, dan juga mudah-mudahan Allah tambah keberkahan dalam kehidupannya. Amin ya rabbal alamin. Puji dan syukur kehadirat Allah yang Maha Ghafur. Alhamdulillah, di malam Selasa ini, yakni kita semua masih diberikan nikmat sehat walafiat, sehingga alhamdulillah atas segala limpahan nikmatnya kita bisa bermuajahah, bertatap muka, bersilaturahim, duduk sama rendah, berdiri sama tinggi. Kita sama-sama mengharap ridho ilahi dengan sama-sama kita duduk di tempat ini. Mudah-mudahan inilah rasa tanda syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya mudah-mudahan kita semua ditambah-tambah kenikmatannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat teriring salam Allah limpah curahkan kepada kehadiran alam suri tauladan kita, panutan kita yang baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa salawat dan salam terlimpah curahkan pula kepada para keluarganya, para sahabatnya, dan juga para pengikutnya, termasuk kita selaku umatnya. Tentunya tak banyak harapan kita kepada Nabi, melainkan mudah-mudahan nanti di yaumul kiamah kita diakui sebagai umatnya, dan juga mudah-mudahan kita akan mendapatkan syafaatul uzmanya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bapak-bapak hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau nggak salah kemarin malam saya dapat pesan via WA dari Pak Mujito, katanya di besok malam hadir mau penutupan dalam acara kita mau menyambut bulan suci Ramadan. Memang sudah biasa Pak di daerah kita kalau menjelang Ramadan pengajian pada ditutup sementara. Sebenarnya saya mau ngaji ayah gitu ya. Cuman biasanya kita lelah Pak, siangnya puasa, malamnya taraweh. Jadi
tujuan kita ya pastinya ingin ibadah kita di bulan suci Ramadan itu intens, atau umpamanya kita biar ibadahnya fokus, sehingga pengajian yang biasa kita laksanakan kita tutup sementara. Namun sebenarnya ketika kita belajar atau menuntut ilmu di bulan suci Ramadan itu pahalanya luar biasa dibandingkan bulan yang lain. Makanya ada hadis dari Anas bin Malik dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man hadhara majlisal ilmi fi Ramadan kataballahu lahu bi kulli qadamin ibadatan sanatin wa kana ma'i tahtal arsy." Jadi kata Anas bin Malik, siapa orang yang hadir di majlis ilmi pada bulan suci Ramadan, maka setiap langkah dari rumah menuju tempat ngajinya, menuju majlis taklimnya, itu Allah tulis sama dengan ibadah setahun. Satu langkah. Makanya rumahnya paling jauh, banyak tuh langkah. Ya. Kalau 100 langkah, bayangin sama dengan kita ibadah 100 tahun. Bahkan jaminan Nabi, wa kana ma'i tahtal arsy, dan dia nanti di bawah aras dia akan bersamaku, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kita yang ngaji ditutup nih kita nih. Padahal pahalanya gede kalau ngaji bulan puasa. Ya tapi nggak apa-apa Pak, kita tarawih juga ibadah. Tapi pada intinya memang kita isi bulan Ramadan itu kita jauhin yang namanya kemungkaran, kita jauhin yang namanya maksiat, kita hormati, kita muliakan yang namanya bulan suci Ramadan. Bahkan yang kedua pesan Nabi, kata Nabi, waman dawama ala jama'atin bi Ramadan, siapa orang yang mendawamkan, yang istiqomah sholat berjamaah di bulan suci Ramadan, maka Allah bi kulli rakaatin, Allah akan berikan setiap rakaat sholat yang dia laksanakan itu Allah jadikan satu kotak nanti di surga, tumlau fihi min kulli ni'amin, yang dipenuhi dengan kenikmatan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehari kalau umpamanya kita full berjamaah berarti 17 rakaat, yang 17 rakaat tersebut Allah ganti dengan 17 kotak nanti di surga. Itu satu hari. Artinya kita Ramadan jamaah jangan putus lagi. Ya kalau keburunya maghrib silahkan maghrib, burunya isya ya isya, kalau isya mah kita sampai tarawih. Artinya sayang kalau kita lewatkan. Nah yang ketiga, ini kata Rasulullah, waman barra walidayhi fi Ramadan, siapa orang yang taat, berbakti, patuh di bulan suci Ramadan kepada kedua orang tuanya. Seandainya kata kita mau buka puasa, beli makanan buat buka puasa, ingat sama orang tua, kita beliin buat orang tua kita, maka nanti di yaumul qiyamah yanalu nazrullah birahmah, dia akan mendapatkan perhatian Allah nanti di hari kiamat, Pak. Karena dia sudah peduli dengan orang tuanya di bulan suci Ramadan, maka Allah lebih peduli lagi terhadap dia nanti di hari kiamat. Bahkan kata Rasulullah, wa ana kafilun fil jannah, saya yang akan menanggung dan menjamin dia bahwa dia akan dimasukkan ke surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya luar biasa di bulan Ramadan, Pak. Bulan Ramadan itu istimewanya diantaranya pahala itu dilipat ganda. Kemudian yang keempat, ini khusus perempuan, wa ma min imra'atin tatlubu ridha zawjiha, tidaklah ada satu orang wanita, satu orang istri yang mencari ridho suami. Mencari ridho suami, tapi suami gua kudu ridho, Pak. Biasa. Artinya si cerewet-cerewetnya itu bini kita. Iya, sekalipun dia ada cerewet, sekalipun dia kan, itu adalah istri kita. Yang istilahnya kita nggak boleh rasa dendam, merasa benci, kudu ridho terhadap istri. Kasian kalau dia nggak dapat ridho suami, Pak. Tapi ketika dia dapat ridho suami, kata baginda Nabi, kana laha sawabu Maryam wa Asiyah, maka Allah berikan kepadanya, kepada wanita tadi, yaitu pahala seperti Asiyah dan Siti Maryam, sama dengan Maryam dan Asiyah.
Asia. Maryam itu ibunya Nabi Isa. Cuman sayang ya, namanya Nabi mah nggak ada perempuan, Pak. Nabi mah nggak ada perempuan. Dari kata Nabi ada perempuan, mungkin Maryam itu adalah Nabi, karena ditulis namanya dalam Al-Quran. Karena Maryam bukan Nabi, karena Nabi mah laki-laki. Siapa Maryam? Ibunya Nabi Isa. Kenapa Allah abadikan namanya Al-Quran? Saking solehahnya, saking sabarnya mendapat ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bayangin Pak, seorang wanita solehah yang tidak pernah tersentuh oleh laki-laki, tapi tiba-tiba hamil tanpa suami. Fitnah apa enggak? Fitnah. Makanya tapi Maryam tetap sabar. Makanya dengan kesabarannya itu Allah muliakan Maryam, diabadikan namanya Al-Quran. Bahkan ketika Maryam dikurung oleh ayah asuhnya Zakaria, itu anehnya ketika ayahnya menengokin Maryam, ayah angkatnya, bukan ayah kandungnya, ditengokin, pasti lihat di tempat Maryam itu ada makanan yang sebenarnya kalau musim panas, karena itu musimnya musim dingin, sebenarnya ini makanan adanya di musim yang lain. Artinya makanan musim dingin adanya di musim panas. Jadi dibalik gitu. Dan makanannya aneh itu, enak-enak. Ditanya Maryam ini dari mana? Ternyata itu makanan dari surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kurung aja dikasih makanan dari surga. Kalau ada perempuan tadi di bulan suci Ramadan mencari ridho suaminya, maka dia akan diberi pahala seperti pahala Maryam atau pahala Asia. Asia itu istrinya Fir'aun. Kok disebut? Karena Fir'aun mah gak iman ke Allah, tapi Asia mah beriman. Makanya ada riwayat ketika Asia mau diajak tidur oleh Fir'aun, Allah ganti itu Pak. Asia itu diganti, Asianya pergi diganti sama Iblis. Jadi Fir'aun itu sebenarnya tidurnya sama Iblis, bukan sama Asia. Apa luar biasanya Asia? Ketika ketahuan bahwa Asia ini percaya kepada Allah, Asia itu diikat tangannya. Diikat tangannya di tengah padang pasir, kakinya diikat, ditelanjangin, digencet sama batu sama Fir'aun. Ketika mau digencet sama batu sedikit lagi menyentuh, itu Asia mau menjerit. Karena mau menjerit, malaikat Jibril datang. Kata malaikat Jibril, Asia, kalau kamu menjerit, kamu tidak lagi jadi kekasih Allah. Akhirnya sabar dia. Dengan keadaan tertimpa batu, dia sabar meninggal dalam keadaan seperti itu. Tapi Allah jamin dia di surga bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hanya itu pahalanya bagi seorang perempuan. Yang kelima, wa man qada hajatahul muslim, siapa yang memenuhi hajat saudaranya yang muslim di bulan Ramadan. Artinya ada tetangga kita kesusahan, ada tetangga kita butuh makan, ada tetangga kita umpamanya dia nggak punya buat buka puasa, tetapi kita peduli, kita kasih makan buat buka puasa. Umpamanya dia butuh, umpamanya nggak punya makan, kita kasih makan. Pokoknya kita penuhi hajatnya, maka nanti di yaumul qiyamah 1000 hajat kita bakal dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala nanti di hari kiamat. Sebenarnya banyak Pak amalan bulan suci Ramadan. Kenapa sih Ramadan itu begitu istimewanya Ramadan? Bahkan setiap para ulama ketika ditanya bulan apa yang paling istimewa, pasti jawabnya Ramadan. Ibnu Abbas ditanya, ketika Ibnu Abbas ditanya hari apa yang paling istimewa, beliau jawab hari Jumat. Kenapa hari Jumat? Karena di hari Jumat disebutnya Sayyidul Ayyam, supernya hari. Supernya hari adalah hari Jumat. Karena di hari Jumat, di malam Jumat ada namanya Sa'atul Ijabah, waktu diijabahnya doa. Yang kedua, ketika ditanya bulan apa yang paling baik, Ibnu Abbas mengatakan bulan suci Ramadan. Kenapa bulan Ramadan itu istimewa? Satu, karena pahala di bulan Ramadan ibadah sunnah diganti oleh Allah dengan pahala wajib. Dan pahala apa? Ibadah wajib yang kita kerjakan Allah lipat gandakan sampai 70 kali lipat. Biasanya kita sholat sunnah di hari biasa pahalanya cuma 10 kali lipat. Tapi 10 kali lipat juga cuma pahala sunnah. Tapi ketika Bapak melaksanakan sholat sunnah di bulan suci Ramadan, maka sholat sunnah yang kita kerjakan itu diganti atau dibalas oleh Allah dengan pahala
wajib. Yang sunnah jadi wajib. Tapi ketika kita melaksanakan yang wajib, itu diganti oleh Allah 70 kali lipat. Itu istimewanya Ramadan. Kemudian Ibnu Abbas ditanya, hari apa namanya, ditanya bulan apa, hari apa, ibadah apa yang paling utama? Semua ulama sepakat ibadah yang paling utama adalah sholat. Karena as-sholatu miftahul ibadah. Sholat itu adalah kunci dari ibadah. Karena sebanyak apapun amal kita, kalau kita meninggalkan sholat, ibarat kata itu amalan kita itu istilahnya keblokir. Itu keblokir karena kita nggak ngelakuin sholat. Gitu. Dan sama hanya doa kita, ketika kita meninggalkan sholat itu doa kita nggak naik, nggak turun pada awal-awalnya, nggak di langit, nggak di bumi. Artinya nggak sampai ke langit. Tapi anehnya di Pak Sayyidina Ali beda jawabannya. Ketika Sayyidina Ali ditanya hari apa yang paling bagus, bukan hari Jumat, bukan hari Sabtu, bukan hari Minggu. Kalau bapak-bapak hari apa yang paling bagus, pasti kata bapak hari di mana saya gajian. Itu bagus kata bapak. Karena duit. Tapi kata Sayyidina Ali, hari yang paling bagus itu adalah hari di mana ketika kita dicabut nyawa kita oleh Allah, kita membawa iman. Itu hari paling bagus bagi kita. Karena mau hari apapun, kalau kita meninggal dalam keadaan tidak membawa iman, berarti kita su'ul khotimah. Itu hari paling bagus. Makanya bahagianya kita di sini begini, Pak. Kenapa saya bahagia ngaji bahagia? Seandainya kata saya bukan ahli surga, seandainya kata saya ahli neraka, dan bapak di antara bapak-bapak ada yang ahli surga, masa nggak menolongin saya? Kan begitu. Pasti saya juga berharap, umpamanya di antara bapak-bapak jadi ada yang jadi ahli surga, saya berharap bapak itu dulu menyaksikan saya pernah ngaji, pernah ikut juga, jadi bapak bisa nolongin saya. Itu yang saya harapkan. Ya sama kita juga begitu, kita saling bersaksi nanti di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, ketika Sayyidina Ali ditanya bulan apa yang paling bagus, bukan bulan Januari, bukan bulan Ramadan, bukan. Tapi bulan yang paling bagus adalah bulan di mana pada bulan tersebut kita gunakan untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa baiknya bulan Ramadan, tapi kalau kita isi dengan maksiat nggak ada baiknya. Ya, tapi bulan apapun itu kalau kita gunakan untuk tobat, maka itu menjadi bulan paling bagus buat kita, karena kita isi dengan tobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ketika ditanya lagi amalan apa yang paling bagus, bukan sholat, bukan puasa, bukan ngaji, bukan baca Quran. Terus apa amalan yang paling bagus? Amalan yang paling bagus adalah amalan yang diterima. Sebanyak apapun rakaat sholat kita, sebanyak apapun hari-hari yang kita gunakan buat puasa, tapi kalau satu amalan pun gak ada yang diterima, jom kita Pak, nggak punya amal. Makanya berupayanya kita pengen amalan kita diterima, salah satunya dengan kita menuntut ilmu. Harapan kita ada kekurangan karena Allah bisa memaklumi karena kita masih belajar itu. Harapan kita ketika kita ada salah dalam ibadah, ya Allah juga masih memaklumi karena kita sadar kita masih butuh ilmu, kita masih orang bodoh, kita masih bodoh. Kita nggak anggap diri kita pintar. Makanya keistimewaan lagi bulan Ramadan, kata Nabi begini Pak, lau ta'lamu ummati ma fi Ramadan, seandainya kata umatku tahu apa keistimewaan yang ada di dalam bulan suci Ramadan, pasti umatku ini semuanya berharap latamannau an takuna sanatu kulluha Ramadan, berharap pengen semua bulan itu Ramadan. Cuma kalau kita repot semua bulan Ramadan ya. Iya kan, puasa ya. Kalau kita repot, untung Ramadan dalam setahun cuma sebulan doang gitu. Coba kalau 12 bulan itu Ramadan semua, Masya Allah. Kenapa ya tadi? Makanya ini jangan kita lewati. Kata Nabi, "Izakana awalul lailatin min Ramadan." Apabila awal malam bulan Ramadan tiba, Allah buka semua pintu surga.
Pintu neraka Allah tutup semua. Yang dibuka pintu surga. Setelah pintu surga itu dibuka, kemudian Allah menyuruh satu malaikat coba groin orang-orang yang ada di dunia. Kata malaikat, ya tolibal khair akbil, wahai orang-orang yang mencari kebaikan, ayo akbil, menghadaplah kalian kepada Allah, masuklah ke dalam surganya Allah. Dan wayabak ya syari aksir, wahai orang yang mencari kejelekan, aksir artinya aksir, cegahlah keburukan itu, tinggalkanlah keburukan itu, karena ini adalah bulan suci Ramadan. Dan istimewanya begini, ketika malam pertama bulan suci Ramadan, kata malaikat, hal min mustakbirin, apakah di sini di kampung Cobek ada yang minta ampun kepada Allah di malam ini? Pasti diampuni oleh Allah, pasti diampuni. Dan apakah kata malaikat, hal min sa'ilin, apakah di sini ada yang sedang meminta sesuatu? Kali minta pengen urusannya dimudahkan, pengen istilahnya amannya diterima, pengen anaknya dijadikan anak soleh, ayo minta di awal bulan Ramadan, pasti payung dia, pasti Allah akan kasih. Itu janji Allah. Kita nggak yakin. Itu kalau awal bulan Ramadan. Dan hal minta imin, siapa orang yang minta taubat, yang bertobat kepada Allah di awal bulan suci Ramadan, maka bakal diterima tobatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu malaikat sampai kapan manggil begitu Pak? Dari mulai maghrib ke malam Ramadan sampai subuh. Itu malaikat nggak berhenti. Artinya dari malam maghrib, malam awal bulan Ramadan sampai kita sahur subuh itu kita banyakin doa. Karena di situ malaikat sedang ngincar kita Pak. Lagi nyari mana yang sedang istighfar, mana yang sedang berdoa, mana yang sedang minta tobat. Yang kita lewatkan. Nah kemudian yang luar biasanya lagi kata Nabi, tahukah kamu di bulan suci Ramadan ini disebutnya bulan apa? Yang pertama Pak, istimewanya bulan suci Ramadan yang pertama, bulan Ramadan itu bulan di mana kita diwajibkan berpuasa. Bulan lain gak wajib, di bulan Ramadan kita wajib. Yang kedua, di bulan Ramadan ada yang namanya Lailatul Qadar. Sebenarnya Lailatul Qadar ini Pak ceritanya dari Nabi. Ada Nabi namanya Nabi Samun Pak. Kalau pandang Nabi Samun, kalau orang Betawi namanya Samson. Ya, Samson. Sebenarnya itu nama Nabi dulu Pak. Dulu nama Nabi Samun, kekuatannya di rambut. Cuman kalau Samson Betawi ketek ya. Ya kekuatannya di ketek. Sebenarnya kalau Nabi Samun itu kekuatannya di rambut Pak. Jadi dia itu menang terus kalau siapa. Nah, bininya disobor sama raja. Coba lu cari tahu kelemahannya apa nih Samun ini. Akhirnya nanya-nanya ke bininya, bang abang hebat amat, dipuji-puji dulu. Emang rahasianya apa? Jangan bilang siapa-siapa, ini rahasianya ada di rambut gitu. Karena rambutnya gondrong juga Pak. Nah pas lagi tidur rambutnya dicukur sama bininya diikatin ke tangan-tangannya. Akhirnya Samun berdaya, ditangkaplah oleh raja, dianiaya Pak. Dianiaya, setelah dianiaya, nah akhirnya Samun berdoa ke Allah, dikasih lagi kekuatan meskipun tanpa ada rambut, menang lagi. Cuma ini umat Nabi karena ngedengar cerita Nabi Samun ini perang hampir 1000 tahun Pak. Pahala jihadnya 1000 tahun. Akhirnya umat Nabi ini haram atau istilahnya cemburu. Kok umat lain umurnya panjang-panjang bisa perang, bisa ibadah, mana kita mau dikasih umur pendek-pendek? Karena umat Nabi Muhammad udah tingginya nggak tinggi-tinggi amat gitu ya. Terus usianya juga pendek. Bayangin Nabi Adam 30 meter Pak tingginya. 30 meter. Segede apa coba celananya gitu ya. Kalau 30 meter. Sedangkan kita rata-rata 2 meter juga nggak jarang. Iya. Yang 2 meter jarang. Umurnya zaman dulu panjang-panjang. Nabi Adam hampir 1000 tahun. Nabi itu hampir 1000 tahun. Di sekarang umat Nabi Muhammad paling lama juga 60 lebih, 70 lebih, udah luar biasa gitu. Artinya apa? Meskipun kita dikasih usia yang begitu singkat, dikasih tinggi badan yang tidak begitu besar, tapi karena bentuk kasih sayang Allah, Allah kasih yang namanya Lailatul Qadar, adanya di bulan suci Ramadan. Cuman Lailatul Qadar itu waktunya nggak lama. Jadi seandainya kata Bapak nggak mau Lailatul Qadar, jangan bilang ke saya. Itu perlu dirahasiain Pak.
nggak boleh gitu. Nah biasanya gimana tuh Lailatul Qadar itu hitungannya bukan menit, detik, nggak lama hitungannya detik. Siapa orang pas lagi nemuin Lailatul Qadar lagi ibadah, contoh dia lagi sholat, lagi baca Quran, maka dia sama dengan sholat atau baca Quran 83 tahun, karena dia lebih baik daripada 1000 bulan. Cuman biasanya ada keanehan. Ada keanehannya apa itu? Nah, kelihatannya itu siang harinya. Siang hari panas, nggak terlalu panas. Jadi teduh, nggak panas, anginnya juga nggak terlalu kencang. Biasanya kalau udah begitu malamnya terjadi Lailatul Qadar. Nah, kalau rahasia malamnya gimana biasanya? Contoh, ini saya pernah dengar juga dongeng guru saya ini. Ada seorang kiai, dia lagi wudhu di sungai pas malam Ramadan, malam ganjil, tanggal 21. Itu tiba-tiba air sungai berhenti jalan, pakai agar berhenti sebentar. Itu biasanya ada keanehan. Gitu. Kalau mendapati malam Lailatul Qadar. Cuman kapan itu rahasia? Kalau saya tahu, saya kasih tahu semua orang tahu Pak. Itu rahasia Allah supaya kita berlomba-lomba mencari yang namanya Lailatul Qadar. Biasanya memang ulama sepakat malam ganjil dari malam 20 ke sana, 21, 23, 25, 27, 29 gitu. Ya, kita pilihan aja kalau begitu malam ganjil nggak usah tidur. Yang nggak segampang itu Pak gitu ya. Karena ada yang melotot kalau dapat ya memang hanya orang-orang yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang keistimewanya lagi di bulan Ramadan Pak, rizkinya orang beriman ditambah oleh Allah. Rizkinya ditambah. Ya rizki itu jangan duit doang Pak Karun, duit ya saya yakin Bapak mah pada dapat THR ya. Makanya rizkinya ditambah gitu ya. Rizkinya ditambah. Artinya rizkinya ditambah, sehat kita ditambah. Bayangin kita siangnya puasa, malamnya tarawih tapi kita masih kuat. Bahkan malam lagi kita bangun buat sahur, kita dikasih kuat oleh Allah. Itu rizki ditambah oleh Allah. Dan bulan Ramadan bahwa sahur sabri, yaitu bulan sabar, wasabru sawabul jannah. Sedangkan ketika kita sabar di bulan suci Ramadan, maka balasannya adalah surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya bulan Ramadan bulan penuh kesabaran. Sebab biasanya orang lapar emosinya tinggi. Orang lapar emosinya dicoba lagi puasa ya, pasti emosi itu nambah gitu. Karena kenapa? Panas gitu. Makanya disebutnya bulan Ramadan itu. Kenapa disebut Ramadan? Ramadan itu dari kata rondo yang artinya batu yang dipanaskan. Udah mau kejemur matahari itu dipanasi. Artinya begini, ada yang mengatakan kenapa disebut bulan panas? Karena ketika kita puasa ibarat kita sedang membakar dosa-dosa kita. Makanya disebut Ramadan. Dan juga ya intinya di bulan suci Ramadan ini jangan kita lewatkan di Ramadan begitu saja tanpa kita isi dengan amal ibadah. Apa aja Pak? Kalau paman baca Quran, berzikir, tasbih kaluan yang terjemah itu juga ibadah. Karena beda double pahalanya. Ketika usaha sambil puasa itu juga pahalanya ditambah. Ya kita berdoa mudah-mudahan kita dikasih umur panjang, dikasih ditambah rezeki yang halal berkah, bulan suci Ramadan, dan juga mudah-mudahan kita dikasih kesehatan, bisa melaksanakan ibadah puasa di bulan suci Ramadan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Itu saja sekedar istilahnya idkhalus surur atau pesan ya menghadapi bulan suci Ramadan. Namun sebelum saya tutup, tadi ada ungkapan permohonan maaf katanya dari para jamaah. Yang sama Pak, saya juga mohon maaf yang seluas-luasnya, khususnya bagi para jamaah. Mungkin dari penyampaian saya ada yang susah dimengerti, atau dari penyampaian saya ada yang menyentuh bahkan menyakiti hati bapak-bapak sekalian. Entah dari sikap saya, dari perilaku saya mohon ikrar ya, mohon ikrar untuk memaafkan kesalahan saya. Dimaafin nggak Pak? Dimaafin. Dan juga saya juga mohon maaf nih kepada para warga yang ada di sekitar musola
malam Selasa sering mendengar suara saya juga mohon dimaafkan karena memang ini kita sedang berdakwah mensyiarkan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga saya itu bukan siapa-siapa tanpa ada jamaah, karena bukan berarti sebenarnya yang namanya belajar mengajar itu memang sudah kewajiban Pak ya, sudah kewajiban bagi orang yang punya ilmu wajib mengajarkan. Bagi yang kita umpamanya masih haus ilmu, kita wajib belajar. Ketika saya pun menyembunyikan ilmu, nggak mau mengajarkan, itu dosanya besar juga. Karena hadisnya luar biasa. Siapa yang menyebutkan ilmu tidak mau disebarkan, siap-siap nih Pak, lehernya bakal diikat kayak kuda dikendaliin dengan tali api nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi pada dasarnya saya juga mohon maaf dari penyampaian saya, dari perilaku saya, dan juga saya berharap yang mudah-mudahan berharap kepada Allah apa yang telah saya sampaikan mudah-mudahan bisa menjadi ilmu buat kita semuanya, dan juga mudah-mudahan bisa menyempurnakan ibadah kita, terutama ibadah sholat kita, ibadah puasa kita, dan juga mudah-mudahan dengan kita belajar ini amalan-amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dan ucapan terima kasih saya atas kepercayaan Bapak-bapak mengizinkan saya untuk berdakwah di tempat ini sesuai komitmen saya dari awal. Kayak mau berapapun jamaahnya saya mah ayo aja, karena saya sudah biasa begitu. Saya ngajar 3 orang saya ajarin, yang lain cuma 3 orang saya ajarin, 2 orang saya ajarin, karena pesan guru saya memang begitu. Jangan melihat jamaah ngaji. Kalau umpamanya kita ngajar jamaahnya banyak dengan jamaahnya sama, beda itu 3 dengan yang 100 kita beda perasaan, berarti ada ujub kita, ada som. Ya kalau umpamanya kita males jamaahnya sedikit, jangan begitu kita ngaji. Ya selama masih ada yang belajar, ayo aja kita. Kata guru saya begitu pesan. Makanya saya ingat terus, jangan suka melihat jamaah, karena yang kita lihat adalah tadi mensyiarkan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Intinya mudah-mudahan dengan ada pengajian di Kampung Cogrek, khususnya di RT 9-10, mudah-mudahan membawa keberkahan bagi kita semuanya. Amin ya Rabbal Alamin. Itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.